Baik, teman-teman, bisa kita mulai ya untuk pertemuan hari ini, perkuliahan ke-10, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nanti akan kita bahas atau akan saya bahas terkait dengan teknologi informasi atau penggunaan teknologi informasi yang dimanfaatkan atau diperuntukkan di dalam aktivitas kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce. Jadi nanti ada beberapa hal yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan atau digunakan dalam aktivitas perdagangan elektronik atau e-commerce. Baik, yang pertama terkait dengan mata kuliah ini, deskripsi mata kuliah Sistem Informasi Manajemen diberikan kepada mahasiswa Fakultas Ekonomi bertujuan sebagai landasan wawasan dan pengetahuan teori dan praktek yang sedang berkembang di banyak negara di dunia saat ini, terutama di Indonesia ya. Harapannya deskripsi mata kuliah ini atau mata kuliah ini diberikan kepada mahasiswa itu untuk mempunyai wawasan tentang konsep-konsep teoritis tentang sistem informasi manajemen, kemudian mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi pada setiap tingkatan dalam organisasi serta mampu menganalisis berbagai aspek sistem informasi dalam organisasi atau perusahaan bisnis. Itu deskripsi mata kuliah sistem informasi yang nanti diharapkan bisa tercapai atas pelaksanaan perkuliahan sistem informasi manajemen atau pada hari ini. Kemudian untuk standar kompetensinya, nanti mahasiswa atau kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep teoritis tentang penggunaan teknologi informasi dalam perdagangan elektronik atau e-commerce. Kemudian 2, mengerti dan mampu mengidentifikasi kebutuhan informasi pada aktivitas e-commerce. Kemudian yang ketiga, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menggambarkan dan melakukan analisis berbagai aspek sistem informasi dalam operasional e-commerce atau perdagangan elektronik. Itu standar kompetensi atau kemampuan yang diharapkan atas mata kuliah ini. Kemudian selanjutnya materi pembelajaran. Materi pembelajaran menggunakan materi melalui PowerPoint yang saya share screen ya melalui Zoom. Kemudian materi perkuliahan untuk hari ini pokok bahasannya adalah penggunaan teknologi dalam industri e-commerce atau perdagangan elektronik yang bersumber atau menggunakan referensi dari beberapa buku ya atau referensi para ahli, ada dari MacLeod, kemudian dari Ashar Susanto dan dari Jogianto. Itu materi pembelajaran yang saya gunakan di dalam penyampaian materi perkuliahan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, di mana mata kuliah pokok bahasan yang kita bahas pada hari ini berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam industri e-commerce atau perdagangan elektronik. Kemudian sistem pembelajaran yang digunakan menggunakan ceramah materi perkuliahan atau penyampaian materi terkait dengan mata kuliah ini atau pokok bahasan terkait dengan penggunaan teknologi informasi pada perdagangan elektronik. Kemudian nanti sistem pembelajaran kedua bisa dilakukan secara diskusi terkait dengan mata kuliah atau perkuliahan materi kuliah hari ini. Kemudian untuk metode pembelajaran mata kuliah ini menggunakan teacher center learning, di mana penyampaian materi berfokus pada dosen ya yang menyampaikan materi terkait dengan pokok bahasan perkuliahan hari ini. Kemudian nanti bisa dilakukan interaksi diskusi antara dosen dengan mahasiswa. Kemudian untuk sistem penilaian yang dilakukan terkait dengan mata kuliah ini menggunakan 2 kriteria, ada penilaian untuk UTS dan kriteria untuk UAS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ada beberapa kriteria yang saya tentukan.
Yang pertama berkaitan dengan poin absensi, untuk yang UTS 10%, kemudian UAS juga sama 10%. Kemudian untuk kriteria nilai tugas, untuk yang UTS ada 20%, tugas untuk UAS 15%. Kemudian untuk yang responsi, untuk UTS-nya ada 20%, untuk UAS-nya ada 15%. Kemudian kriteria ujian UTS, untuk yang UTS-nya ada 50%, dan untuk ujian UAS-nya 60%. Kemudian nanti kedua kriteria ini saya gabungkan untuk menjadi nilai akhir ya. Jadi poin nilai UTS dijumlahkan, kemudian ditambah dengan nilai UAS. Kemudian dibagi dua untuk menghasilkan nilai akhir terkait dengan penilaian mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kemudian untuk kriteria penilaiannya itu secara umum di otonomi peraturan institusi STBPD Bank Jateng ada 5 ya, range 80 sampai 100, nilai A atau poinnya 4, keterangannya sangat baik. Kemudian range 70 sampai 79 nilainya B, poinnya 3 atau keterangannya baik. Range yang ketiga 60 sampai 69 nilainya C atau poinnya 2, keterangannya cukup. Kemudian 50 sampai 59 itu nilai D, poinnya 1 atau kurang. Kemudian yang terakhir di bawah 49 itu nilainya E ya atau poinnya 0 atau buruk. Itu ketentuan sistem penilaian mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kemudian terkait dengan materi kuliah hari ini, sudah saya sampaikan bahwa kita akan membahas tentang e-commerce ya, perdagangan elektronik. Secara umum bahwa electronic commerce atau e-commerce secara definisi itu merupakan penggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis atau fasilitas operasional perusahaan, di mana di dalam aktivitas e-commerce atau perdagangan elektronik ini perusahaan-perusahaan bisnis memanfaatkan jaringan komunikasi dan penggunaan teknologi komputer untuk melakukan berbagai aktivitas operasionalnya. Ada beberapa poin faktor-faktor yang mempengaruhi dari aktivitas e-commerce. Yang pertama, faktor dari internal itu meliputi dengan aspek finance, marketing, dan manufaktur, atau aspek keuangan, aspek pemasaran, kemudian aspek produksi. Kemudian yang kedua, terkait faktor dari eksternal, itu berkaitan dengan customer atau konsumen, kemudian supplier, kemudian ada government atau pemerintah selaku pemberi kebijakan terkait dengan ketentuan-ketentuan di dalam melaksanakan perdagangan elektronik oleh beberapa perusahaan. Jadi di dalam aktivitas e-commerce itu sendiri, perusahaan itu harus memperhatikan dua hal ya, faktor dari internal, bagaimana kesiapan finansial yang dibutuhkan untuk menciptakan sebuah inovasi dari kegiatan operasional bisnis yang tadinya bersifat offline atau secara langsung dengan pembelinya, kemudian beralih untuk menciptakan aktivitas perdagangan secara online atau berbasis jaringan komunikasi dan komputer. Maka perusahaan harus mempertimbangkan satu aspek keuangan tadi ya, mempersiapkan dana yang cukup untuk mengembangkan sistem operasionalnya. Kemudian yang kedua, bagaimana perusahaan tersebut harus mengembangkan pangsa pasarnya atau mempromosikan bisnis yang dilakukan, terutama bagaimana cara menjual produknya. Kemudian yang ketiga berkaitan juga dari sisi aspek produksi ya, seberapa besar kemampuan perusahaan bisnis tersebut yang melakukan perdagangan elektronik bisa memenuhi aktivitas produksi di dalam kegiatan e-commerce. Kemudian faktor yang kedua ada eksternal, ini berkaitan dengan konsumen. Jadi perusahaan juga harus memperhatikan apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan dari konsumen itu sendiri terkait dengan
baik itu produk yang dihasilkan atau mungkin juga terkait dengan layanan, terutama layanan dalam bertransaksi ya. Nanti ada aspek keamanan, kemudian kerahasiaan dan seterusnya. Itu juga harus menjadi perhatian penting. Kemudian juga ada supplier, beberapa perusahaan bisnis juga harus memperhatikan komposisi supplier atau pihak yang menyediakan bahan baku untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian nanti akan dijual kembali oleh perusahaan yang bersangkutan. Kemudian yang terakhir juga berkaitan dengan regulasi atau kebijakan atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah di dalam melakukan aktivitas perdagangan elektronik oleh beberapa perusahaan bisnis, yang mana secara umum biasanya kebijakan ini berkaitan dengan bagaimana mekanisme pembayaran, kemudian bagaimana mekanisme transaksi ya, kemudian termasuk mekanisme keamanan yang harus dijamin oleh perusahaan terhadap konsumennya, atau mungkin juga terhadap suppliernya yang menyediakan bahan baku, juga termasuk ketentuan-ketentuan dalam aktivitas pengiriman barang atau distribusi barang yang dihasilkan atau diperjualbelikan oleh perusahaan bisnis kepada pasar. Itu latar belakang awal berkaitan dengan perdagangan elektronik. Kemudian yang selanjutnya jenis e-commerce secara umum, secara garis besar itu ada dua. Yang pertama ada e-commerce business to consumer atau bisnis ke konsumen atau B2C namanya. Kemudian yang kedua ada e-commerce business to business atau bisnis ke bisnis atau B2B. Jadi secara umum aktivitas industri e-commerce atau perdagangan elektronik kita dibagi dua ya. Ada business to consumer, yang kedua ada business to business. Untuk yang pertama, business to consumer atau B2C, ini bentuk jual beli produk yang melibatkan antara perusahaan penjual dengan konsumen akhir atau konsumennya yang dilakukan secara elektronis. Contoh beberapa perusahaan yang terkenal ya, yang sudah sejak awal memanfaatkan sistem aktivitas business to consumer, ada perusahaan Dell, kemudian ada Kisco, kemudian termasuk Amazon ya, yang paling sering biasanya didengar atau terkenal di dalam aktivitas bisnis, sampai muncul banyak beberapa perusahaan-perusahaan newcomers atau startup yang saat ini juga berkembang, dari mulai Tokopedia, Shopee, dan seterusnya. Itu merupakan perkembangan-perkembangan yang terjadi dari aktivitas e-commerce ya, di mana banyak beberapa perusahaan melakukan aktivitas bisnisnya memanfaatkan jaringan komunikasi dan komputer tadi ya, atau dilakukan secara elektronik. Kemudian kesimpulannya bahwa e-commerce bagi perusahaan sebagai bentuk perbaikan layanan bagi pelanggan, kemudian perbaikan hubungan bisnis, dan meningkatkan imbal hasil bagi investor. Kemudian yang kedua, e-commerce dilakukan dengan membuat kios dan EDI ya. Kios tadi ada sistem interorganisasional, dan EDI tadi terkait dengan ekstraksi data ya, data transmisi data yang dilakukan dengan memanfaatkan internet dalam bentuk sistem informasi bisnis bagi perusahaan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman, atau ada yang belum jelas? Masih bisa dengar suara saya? Ya. Iya, Pak, izin mau bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Vina Agustin. Saya ingin bertanya, sekarang kan banyak tuh bisnis-bisnis online yang mengatakan keuntungannya lebih besar daripada penjualan-penjualan secara langsung. Yang ingin saya tanyakan, pihak apa saja yang merasa kalah atau merasa dirugikan jika pengusaha besar lebih memilih untuk berbisnis online daripada penjualan yang secara langsung? Seperti itu. Silahkan Mbak Dewi Nur.
Iya Pak, izin bertanya karena masih dengan Dana. Akhir-akhir ini kan banyak e-commerce juga itu apa namanya sering menghilangkan barang atau mungkin barangnya nggak sampai ke pembeli, cuma barangnya hilang gitu Pak. Nah itu kan dari pihak misal Shopee ya Pak, itu kan dari pihak Shopee-nya kan bisa kayak merasa dirugikan karena adanya hubungan yang kerjasama yang dilakukan pihak ekspedisi tersebut membuat merugikan dari pihak Shopee-nya. Nah, itu bagaimana cara pihak Shopee untuk menanggulangi cara biar di masyarakat tuh kayak Shopee ini bisa menanggulangi masalah tersebut gitu Pak. Terima kasih. Berarti antisipasi resikonya ya Mbak Dewi ya, kalau misalnya ada hal yang kerugian yang dihadapi oleh konsumennya gitu ya. Iya Pak, seperti itu. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Sebentar ini saya bacakan dulu ya pertanyaannya Mbak Vina Agustin tadi. Berkaitan dengan bisnis online yang mengatakan bahwa bisnis online itu memiliki keuntungan yang lebih besar daripada penjualan secara langsung. Kemudian pihak apa saja yang merasa kalah atau merasa dirugikan jika pengusaha besar lebih memilih untuk berbisnis online. Pihak apa saja yang merasa kalah atau merasa dirugikan jika perusahaan besar memilih untuk berbisnis online. Baik, Mbak Vina ya. Jadi pada prinsipnya ya secara umum ini secara fenomena ya terkait dengan tadi informasi yang Mbak Vina sampaikan bahwa bisnis online itu memiliki keuntungan yang lebih besar daripada secara langsung. Kalau secara fenomena bahwa dengan adanya digitalisasi ya di dalam aktivitas bisnis itu memang benar bahwa pihak-pihak yang melakukan aktivitas bisnis secara online itu pada fenomena atau dalam kondisi saat ini atau zaman now saat ini itu memang mereka memiliki keuntungan besar apalagi dihadapkan dengan masa pandemi ya. Dengan masa pandemi mau tidak mau beberapa perusahaan termasuk konsumen masyarakat pasti akan melakukan transaksi secara online. Itu dulu yang pertama. Jadi ketika bisnis itu online sudah ada, kemudian termanfaatkan atau dimanfaatkan oleh pasar, maka secara otomatis transaksinya akan meningkat. Ketika transaksinya meningkat dan itu akan mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan yang secara langsung. Apalagi dengan adanya dampak pandemi yang terjadi saat ini. Itu yang pertama. Kemudian berkaitan dengan tadi ya pihak apa saja yang merasa kalah atau merasa dirugikan jika perusahaan besar lebih memilih untuk berbisnis online. Ya, jadi kalau pihak atau siapa saja yang merasa kalah ya secara otomatis adalah pihak-pihak yang di bawah perusahaan besar tersebut ya, terutama para pesaing yang dalam tanda kutip tidak memiliki inovasi, apalagi tidak mampu menciptakan transformasi digitalisasi ya. Jadi hampir sebagian besar perusahaan itu saat ini dengan fenomena industri 4.0 ini mau tidak mau itu harus menghadirkan dalam tanda kutip layanan yang berbasis online atau digital. Iya Pak, saya. Tadi yang Mbak Dewi Nur terkait dengan antisipasi resiko ya, kalau misalnya tadi ada perusahaan e-commerce yang merugikan pelanggannya atau konsumennya ya. Ini juga baru-baru ini kemarin di berita ada informasi ya, kalau ada nasabah yang membeli laptop seharga 67 juta, kemudian dibawa lari oleh driver online, kemudian itu menjadi kerugian. Jadi terkait dengan resiko ini pasti perusahaan e-commerce pasti sudah memiliki dalam tanda kutip secara sistem
itu memiliki sistem yang tadi ya interorganisasional tadi atau IOS tadi ya. Jadi ketika memesan barang, kemudian mekanisme pembayaran, kemudian ada ketentuan tracking ya. Biasanya kan ada tuh tracking sudah sampai mana barang itu kan. Kalau teman-teman pesan di Tokopedia, di Shopee ada keterangan apakah udah diambil sama petugas dari ekspedisi atau belum, kemudian nanti ada resinya dan seterusnya, itu berjalan secara sistem. Itu salah satu antisipasi resiko pertama ya Mbak Dewi Nur. Jadi secara sistem dibuat, termasuk bagaimana sistem tadi dari mekanisme pembayaran harus bersinergi dengan lembaga keuangan, apalagi di perbankan ya. Itu yang pertama, itu dari sisi sistemnya dulu dibentuk untuk mengantisipasi resiko. Tapi kalau terjadi resiko di luar sistem, maka itu akan dianalisa ya. Termasuk tadi fenomena yang terbaru, ada nasabah atau ada konsumen yang membeli laptop seharga 67 juta kemudian dibawa kabur oleh driver online-nya. Itu ya secara resiko itu kesalahan atau tindakan yang di luar tanggung jawab Shopee, tapi itu dalam tanda kutip kesalahan dari drivernya atau tindakan kriminal dari drivernya. Jadi bukan dari Shopee-nya itu sendiri. Tapi artinya bahwa pihak Shopee itu akan membantu ya, kalau misalnya ke pihak perusahaan e-commerce akan membantu bertanggung jawab terhadap keluhan tersebut ketika terjadi permasalahan. Seperti yang diberitakan ya, bahwa kemarin kan dari pihak Tokopedia ya, itu kayaknya dari Tokopedia itu akan ikut juga serta menyelidiki beberapa mitra-mitra yang dalam tanda kutip, terutama mitra-mitra di pengiriman secara COD ya, atau melibatkan driver online, itu akan diperketat lagi. Kalau pihak mitra-mitra yang dalam tanda kutip perusahaan ekspedisi, biasanya itu sudah memiliki ketentuan keamanan risiko, karena mereka bekerja sama secara berkelanjutan ya. Jadi perusahaan e-commerce itu pasti akan bekerja sama dengan perusahaan ekspedisi, dan juga bekerjasama tadi dengan perusahaan transportasi online, tapi harus sekali lagi memperhatikan dari sisi SDM-nya. Itu antisipasi atau dalam tanda kutip kemarin permasalahannya adalah driver online tersebut ternyata menggunakan akun palsu ya, atau datanya palsu. Tapi secara digital itu tidak akan sulit untuk dilacak, tapi mudah untuk dilacak oleh pihak dari kemarin kayaknya dari Grab. Ini dari Grab. Kemudian nanti itu akan diproses lebih lanjut. Jadi antisipasi pertamanya Mbak Dewi Nur harus dari sistemnya dulu dibuat dari pihak perusahaan e-commerce, kemudian pihak mitra-mitranya, mitra tadi sekutu dagangnya atau pemasok, kemudian juga dari para komoditas keuangan terutama perbankan, itu juga harus diatur mekanisme manajemen risiko layanannya. Kemudian juga terkait juga dari aspek yang kedua adalah bagaimana perusahaan e-commerce itu memiliki layanan keluhan pelanggan atau keluhan konsumen ya. Itu yang mungkin sampai saat ini saya belum bisa melihat di setiap e-commerce itu bagaimana proses ketika terjadi keluhan dan seterusnya. Begitu ya Mbak Dewi Nur ya. Baik Pak, terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Nanti jangan lupa ya konfirmasi kehadiran di Spada. Habis ini akan saya buka untuk absensinya biar segera dikonfirmasi kehadirannya buat teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Nanti materinya silakan bisa di-download atau mungkin nanti akan saya share di grup WhatsApp ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan ya di di Spada Dikti.
maupun di grup WhatsApp. Itu ya teman-teman sekalian ya. Baik, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian teman-teman sekalian. Salam sehat selalu buat semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.